Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Oke Sobat Gemilang, kita lanjut lagi. Dan kali ini Andin di Jamus Gemilang. Dan spesial ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini sudah hadir ada komunitas bonsai Magelang. Ya, seperti yang kita tahu ya, tanaman bonsai adalah seni tradisional Jepang dalam menanam dan merawat pohon atau tanaman dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Dan pastinya tanaman bonsai ini pasti banyak sekali penggemarnya dan juga udah ada komunitasnya. Dan Andin yakin komunitasnya sudah ada di seluruh Indonesia. Dan kali ini di Magelang juga ada dong ya. Seperti narasumber kita hari ini dari komunitas bonsai Magelang. Langsung aja Andin sapa dulu narasumber yang udah hadir hari ini. Ada Pak Fendi Setiawan dari komunitas bonsai Magelang ya. Khususnya ini di wilayah Secang gitu ya. Selamat sore Pak Fendi. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, meskipun agak serak-serak gini tapi serak-serak sehat. Ya. Sehat terus ya. Amin. Sesegar bonsai yang ada di depannya Pak Fendi nih ya. Oke, selain Pak Fendi juga kita kehadiran dari Pak Ayub Nursetia, juga salah satu dari komunitas bonsai Magelang ya, dan dari wilayah Mungkit. Selamat sore Pak Ayub. Selamat sore juga Mbak. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Ayub? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Karena ini luar biasa banget hari ini kedatangan dari komunitas bonsai ya. Seperti yang kita lihat di depan sudah ada tanaman bonsai. Dan ini Andi juga suka ngeliat tanaman bonsai karena kecil-kecil mungil gitu ya, walaupun sebenarnya ini seperti miniatur pohon gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut komunitas bonsai, Andin mau tanya dulu nih ke Pak Fendi dulu. Sejak kapan sih Pak Fendi mulai suka sama tanaman bonsai? Kenapa memilih tanaman bonsai? Karena kan tanaman tuh banyak banget ya Pak ya. Silakan Pak Fendi. Sebenarnya alasannya simpel Mbak. Artinya ketika itu mendatangkan uang ya saya suka gitu. Tapi yang jelas gini, saya suka itu sudah lama, tapi untuk fokusnya itu mulai 2018. Artinya fokus saya tidak kerja apa-apa selain bonsai dan teman-temannya. Artinya ya souvenirnya, ya peralatannya, ya itu gitu. Artinya saya fokus gitu. Fokusnya mulai tahun 2018. Tapi sebelumnya Pak Fendi akhirnya melirik bonsai itu karena apa? Apa karena mungkin ini tanamannya gampang perawatannya, atau mungkin tanamannya estetik banget, atau gimana nih? Gini, dari bermacam-macam tanaman hias itu kan bonsai ini prosesnya kan lama. Artinya ketika dia itu lama berproses, kemungkinan akan berbanding lurus dengan nilainya ataupun dengan harganya gitu. Kalau seperti kita tahu bahwa tanaman hias yang ada biasa-biasa itu biasanya mudah diproduksi, mudah ditampilkan secara keseluruhannya, hanya mungkin setengah tahun atau 1 tahun gitu. Tapi nek bonsai dengan size gini ini size mame ya 20 cm. Ini barangkali ini pengerjaannya ataupun prosesnya ini lebih dari 5 tahun. 5 tahun ya Mas kira-kira. 5 tahun. Ya lebih ini Mbak. Nah, di situ bisa kita amati bahwa proses bonsai ini karena lama otomatis orang-orang itu bikinnya juga tidak bisa seperti pabrik gitu. Artinya tetap lama gitu. Membutuhkan kesabaran, ketelitian dan keterampilan, ilmu juga gitu. Banyak aspek yang ada di situ. Makanya kita pilih, kenapa kita fokus di bonsai ya karena prosesnya itu barangkali membutuhkan macam-macam gitu. Itu Mbak. Nah, Pak Ayub, kalau Pak Fendi ini memang sudah suka fokus dengan bonsai ini dari tahun 2018 karena suka dengan prosesnya, proses alamiahnya gitu ya. Kalau Pak Ayub sendiri seperti apa? Kalau saya awal mula suka bonsai itu berawal dari lihat temen lewat depan rumah itu dongkel gitu ya, ambil bahan dari alam gitu. Terus saya tuh tertarik untuk apa sih bahan kayak gitu. Tapi lama-lama juga saya mendalami, terus
tertarik karena saya emang dasarnya juga seneng seni sih Mbak. Oh gitu. Iya, saya Seniman dia, Pak. iya Oke. suka ngelukis juga. Jadi apa ya? Jadi bisa mengapresiasikan seni itu ke media bonsai ini. Oke, jadi memang bonsai ini juga salah satu art ya, seni juga Iya, gitu ya. iya. Oke, kalau Pak Fendi ini kan dari tahun 2018 ya. Kalau Pak Ayub dari tahun berapa akhirnya melirik bonsai ini? Kalau saya awal mula suka 2016. 2016. 2016. Oke. Tapi kalau benar-benar terjun ke dunia bonsai itu sama 2018 itu Mbak. Oke, tapi sama nggak kayak Pak Fendi, suka seni dan juga cuannya gitu. Ya itu sih ngikutin aja. Ngikutin aja Iya. ya, alami gitu ya. Oke, baik. Pak Fendi, kenapa akhirnya memutuskan ya untuk bergabung di komunitas bonsai Magelang? Dan juga sebenarnya Pak Fendi ini juga wilayahnya di Secang gitu ya. Iya. Saya kalau bergabung itu malah lebih ke Magelangnya dulu. Oke. Baru dulu kan rame itu Mbak, 2019 pas mau corona itu kan rame banget itu dah. Apalagi pas corona itu kan rame. Waktu itu kita yang ada di wilayah-wilayah, artinya di kecamatan-kecamatan itu sangat banyak, sehingga komunitas yang ada di Magelang secara keseluruhan itu kalau tidak dibagi, artinya nanti kepeduliannya terhadap teman-temannya itu akan bias gitu. Nah, Oke. makanya kita di Mungkit ada BM, membentuk BM, di Secang ada BOSE, terus di di Mertoyudan itu ada Metro, terus di kalau sini Muntilan itu ada Perkecamatan perkecamatan Oh, itu ada perkecamatan. gitu. Wilayahnya ada berapa? 4 gitu berarti? Wilayahnya banyak, Banyak Mbak. ya? Iya, Oke. perkecamatan Mbak, itu Serumbung itu ada. Oke. Terus Sawangan itu apa jenenge? Nanti kapan-kapan Ya, diajak ya Pak ya. maksudnya banyak sekali, Mbak. Oke. Tapi kita tetap menginduk ke organisasi yang besar. Artinya bonsai ini sudah masuk ke Magelangnya ya. Oke, heeh. Nah, artinya komunitas bonsai ini kalau di Magelang kan ada BBM, itu yang secara keseluruhan. Secara keseluruhan penggemar, meskipun hanya gemar tok gitu, artinya suka, itu sudah masuk di anggota gitu. Artinya meskipun tidak tertulis loh Mbak itu. Nah, terus kalau yang secara nasional ini kan ada PPBI. Ada juga Ruby, Rumah Bonsai Indonesia. Di Magelang ini ada 2 komunitas besar yang nasional. Itu yang satu itu PPBI dan yang satu itu Ruby. Dan PBI-nya itu juga ada 2, ada kota dan kabupaten. Kalau dulu cuman cabang Magelang gitu. Tapi sekarang ya belum ada 1 tahun ini terbentuk juga komunitas yang PPBI yang cabang Kabupaten Magelang gitu. Oke. Dan yang dulu itu namanya jadi PPBI cabang kota. Oke. Magelang, gitu. Jadi kalau untuk Pak Fendi sendiri itu mewakili dari Bonsai Secang ya. Ya, Itu kalau di Secang udah berapa anggota Pak? Sekitar 85 orang gitu. 85 Iya. orang. Oke. Kalau Pak Ayub untuk bonsai ini, kalau Pak Ayub di wilayah Mungkit ya. Mungkit saya. Sudah berapa anggota kalau di Mungkit? Kebetulan saya di Mungkit juga sebagai pengurus. Oke. Jadi kalau untuk anggota itu lebih, kalau dari 100 itu lebih, sekitar 118. Lumayan ya Pak ya, banyak banget. Banyak. Dan itu apakah setiap sebulan sekali rutin pertemuan gitu? Kalau pertemuan itu kami lakukan paling 3 bulan sih Mbak. 3 bulan Iya, sekali. 3 bulan Oke, sekali. baik. Nah, Pak Fendi biasanya ngapain aja kalau misalnya komunitas Magelang ini, bonsai Magelang ini berkumpul? Apakah ngobrol-ngobrol aja gitu tentang bonsai, atau mungkin ada pelatihan-pelatihan tertentu seperti apa, Pak? Ya. Kalau di wilayah masing-masing biasanya itu kondisional. Artinya kalau di Secang tidak harus 3 bulan. Misalnya kok yo ngopi yo bareng, nah gitu. Terus kita ngopi, terus di situ kita mendatangkan trainer ataupun pemateri Oke. yang tentunya yang menerangkan tentang bonsai gitu. Nah, termasuk Mas Ayub ini kan juga salah satu pemateri juga. Oke. Nah, di situ kita di samping kita ngobrol dan cari peluang lah. Artinya kan bisa misalnya saya ketemu dengan Mas Ayub, di rumah ada bahan apa, terus di rumah yang mau dijual apa, nah gitu. Oke. Nah, di samping kita bisa ngopi bersama,
kita dapat peluangnya, kita juga dapat ilmunya. Iya. Gitu. Oke. Pak Fendi dan juga Pak Ayub, ini kan tanaman bonsai ini kan adalah seni tradisional Jepang ya. Otomatis ini dari Jepang dan ilmu-ilmunya dari Jepang. Nah, biasanya belajar tentang bonsai ini awalnya dari mana sih? Pak Fendi dulu deh. Ya pertama otodidak, artinya kita melihat YouTube kan sekarang. Maksudnya kita tanpa guru bisa. Cuman di PPBI sendiri itu ada sekolah, Mbak. Artinya itu yang mendirikan juga PPBI, artinya nasional, sertifikatnya juga nasional. Ini di situ kita belajar, tentang teknik dasarnya dan ya macam-macam, Mbak. Di sini yang kita dapatkan macam-macam filosofinya. Terus tadi yang di awal tadi Mbak bilang bonsai seperti ini, nah itu termasuk ilmu juga. Oke, baik. Nah, gitu. Ini menarik sekali ya. Ternyata bonsai juga ada filosofinya gitu. Katanya juga ada mengandung unsur zen apa gitu ya. Nanti kita bahas ya, Pak Ayub dan juga Pak Fendi. Kita break dulu, Sobat Gemilang, jangan kemana-mana. Pastikan Anda terus bergabung bersama Andin di Jamus Gemilang. Spesial Ngobras, ngobrol bareng komunitas, tentunya hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Job Fair Career Expo 2024 terbesar di Magelang segera dibuka. Dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Magelang, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mengadakan Job Fair Career Expo 2024 di Pendopo Lapangan Dr. Hewan Supardi Kota Mungkit, Jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkit pada 25 hingga 26 Juni 2024 pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Daftarkan diri Anda di www.jobfair.co.id/Magelang. Kontak person 0813 2775 7759. Update info, follow Instagram di @disperinaker_Magelang_Cup. Talkshow tips kerja Jepang Korea pada 25 Juni 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Acara ini terbuka untuk umum. Ayo, manfaatkan peluang emas ini untuk perkenalkan dirimu dengan lebih dari 40 perusahaan ternama di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung ya, Bud. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakarya. Emakarya adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Butuh ambulan untuk keadaan gawat darurat? Telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Maraknya modus penipuan
penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih terus bergabung bersama Andin. Kita masih bersama komunitas bonsai Magelang. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ayub ya, bahwa sebenarnya tanaman bonsai ini nggak cuman tanaman biasa ya. Ini juga ada seninya dan juga ada filosofinya, dan untuk perawatannya juga nggak bisa sembarangan nih. Nah, yang Andin penasaran adalah filosofinya di bonsai ini. Mungkin Pak Fendi deh bisa memberikan penjelasan sebenarnya filosofinya apa sih dari bonsai ini? Silakan Pak Fendi. Barangkali menyimpulkannya beda-beda ya. Okay. Saya dengan Mas Ayub barangkali beda. Kalau saya ini cenderung ke kesabaran, Mbak. Artinya bonsai ini kan di tahap, artinya kita misalnya seperti ini, untuk mendapatkan batang segini, ini bonsai ini jenis anting putri. Untuk mendapatkan batang segini kita ngelos tinggi dulu, Mbak. Biar bisa besar, terus kita diprogram akarnya. Akarnya biar bisa natural, biar seperti ini membutuhkan waktu sendiri. Nah, ini kalau ini orangnya itu tidak sabar, artinya itu tidak bosan, karena orangnya itu bosan dan pasti tidak akan jadi seperti ini. Nah, terus lagi misalnya bonsai itu cara jualnya kan juga tidak bisa langsung kayak kita jual kacang atau apa gitu kan. Nah, artinya ini juga tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Ayub bahwa bonsai ini kita memang ada saatnya, ada momentum tepatnya. Misalnya kita baru tahap program akar, terus kita ada tangan 1, tangan 2, belum ke mahkota kepalanya, ini belum. Ini sudah ada yang melirik temannya. Ini kalau kita tidak sabar juga, ini pasti dilepas, Mbak. Nah, pasti dilepas, artinya pasti dijual gitu. Nah, kalau yang seperti ini bisa sampai prosesnya sampai sempurna, hampir sempurna, katakanlah 80%. Sekian ini penawaran terakhir kemarin berapa Mas Ayub ini? 10 ya. Ini 10 juta. Wow, luar biasa. Ini kan 10 juta. Kalau misalnya dikonteskan ini kan kelasnya sudah pratama. Artinya pratama itu kalau sekolah ya sudah kelas 2 gitu. Nah, yang kalau ini enggak sabar tentunya kita tidak bisa panen seperti ini. Bahwa ini sama pemiliknya ini masih masih disayang gitu loh. Belum dilepas harga sekian. Karena Mas Ayub ini kan juga seorang trainer, otomatis dia harus punya karya yang disuguhkan ke publik, bahwa ini karya saya yang nantinya orang itu percaya bahwa Mas Ayub ini punya karya seperti ini. Kalau saya kan fokusnya jual beli, Mbak, beda. Maksudnya ketika itu numpang bati hacul gitu, gitu. Nek Mas Ayub ini lain. Ini saya ambok dicul nek mesti wong wis 10 yuta kok ora dicul lah. Misalnya seperti itu. Nah, ini filosofinya tadi balik lagi ke kesabaran dan juga artinya kita intinya bonsai itu harus sabar gitu. Betul banget. Gitu. Nah, Kalau Pak Ayub seperti apa nih filosofinya? Kalau tadi Pak Fendi bilang ini kesabaran nih. Saya pengen tahu seorang seniman apa sih filosofinya dari bonsai ini? Silakan. Kalau bicara filosofi gimana sih, Mbak? Rumit ya. Maksudnya kalau saya cenderung kemananya sih, Mbak, makna. Jadi makna bonsai itu seperti apa?
Kalau lihat dari sejarahnya kan sebenarnya awal mulanya dari India. Bonsai itu dari India. Oke. Jadi di sana dari tradisi mensakralkan nanam tanaman obat itu di dalam pot. Itu di sana disebut tuh pohon tulsi namanya. Kalau di sini mungkin semacam kemangi ya. Oke, ya. Nah, itu ditanam di dalam pot. Itu kan otomatis jadi pohon itu kerdil. Di sana kebiasaan orang India itu dulu ngambil pucuknya terus dimakan, itu untuk pengobatan dengan kepercayaan untuk mendapatkan umur panjang. Nah, terus kan mungkin dibawa ke Asia Timur lewat jalur perdagangan itu. Nah, kemudian sampai ke Cina, ke Jepang. Kalau di Cina itu disebut pencai, kalau di Jepang bonsai. Ya kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya kalau masalah bonsai benar ngadopsi dari Jepang. Ya, cuman beruntungnya kalau di kita Indonesia itu tropis gitu. Jadi menang di banyak jenis sih. Oke. Kalau untuk bonsai itu kalau menyeluruh global itu Indonesia menguasai sebenarnya. Oke, luar biasa. Makanya komunitasnya banyak banget ya. Jadi kalau kembali lagi ke filosofi kalau saya sih cenderung ke maknanya sih, Mbak. Jadi ke tradisi, ke sakralannya, jadi hubungan antara manusia, pohon sama yang di atas. Oke, baik. Kita bisa kan menginginkan bentuk seperti ini, tapi kan pohon nggak mau kita paksa. Karena dia juga hidup, barang hidup. Jadi tentang makna aja kalau saya filosofi. Iya, berarti memang kesabaran juga itu ya paling utamanya. Jadi memang ini komunitas bonsai ini jadi idaman mertua ya, sama bonsai aja sabar apalagi sama istrinya. Kadang diuring-uring juga sih. Yang penting kalau udah lama jangan dijual istrinya ya. Kalau bonsai kan dijual ya kalau Pak Fendi ya. Ini terkait dengan bonsai. Ini kan Andin memang awam ya, belum tahu banget tentang bonsai. Jadi kalau bonsai ini adalah kita mengambil di pohon gitu ya, Pak Fendi, atau gimana? Kalau dulu itu banyak yang ngambil dari alam, karena dongkel istilahnya, Pak. Artinya di alam itu memang ada yang bagus, terus didongkel, dihidupkan di rumah, baru nanti dikonsep. Terus seiring berkembangnya SDM manusia juga, artinya kalau di alam juga semakin habis karena dieksploitasi terus. Makanya kita budidaya, Mbak, ini dari cangkok. Misalnya dari cangkok, pohon yang sudah besar dicangkok ataupun disetek ataupun dari biji, itu bisa. Makanya kita cenderung ke budidaya biar yang seperti tadi yang dikatakan Mas Ayub, pohon ini mau dibuat seperti apa, kalau ini dari budidaya kan bisa. Kalau di alam kan tidak ya, gitu. Baik di alam ya sudah, yang membuat ya Tuhan gitu. Misalnya ada pohon ini unik terus dibawa ke rumah, itu kan kita tinggal meneruskan gerak dasarnya. Artinya ketika di alam itu kok sudah meleyuk segini, berarti kita tinggal meneruskan gitu. Cuman kalau kita di budidaya, nah ini lain. Kita konsep seperti apa, bonsai kan ada banyak alirannya, juga ada banyak gayanya juga gitu. Misalnya Mbak Andini nggak suka ini karena pohon ini terlalu formal, ini kan formal, naturalis. Nah ini saya kepinginnya yang ekstrim, yang unik. Nah itu bisa kita buat seperti itu ketika kita dapat pohon itu dengan cara budidaya. Gitu. Jadi kalau untuk proses meliuknya itu alami ya, bukan dari kita sendiri atau gimana itu? Ya, kalau kalau untuk budidaya proses meliuknya itu bisa dikonsep, Mbak. Dia bisa diarahkan dengan namanya kawat bonsai itu. Kawat bonsai itu impor ya. Itu bisa digerakkan gitu. Terus nanti setelah ini sesuai yang kita inginkan, baik besarnya maupun bentuknya, baru kita kerjakan yang lainnya. Artinya kerjakan proses cabangnya, proses perantingannya gitu. Nah ini kan Pak Fendi juga termasuk jual beli bonsai ya. Itu biasanya paling mahal berapa deh Pak Fendi biasa pernah jual? Kalau yang yang karya saya sendiri itu ya paling mahal 15 juta. 15 juta. Ya. Anteng putri yang seperti ini. Itu pembelinya dari mana aja Pak Fendi? Kalau yang terakhir ini dari Bali itu, Mbak. Dari Bali. Karena biasanya tetap larinya ke sana. Larinya ke sana, ke kolektor sana. Kalau sudah ke kolektor ya tidak bisa maksudnya tidak dijual lagi tuh sana. Gitu. Baik. Iya, Pak Ayub ini kan juga salah satu trainer ya dari bonsai juga. Ini
jenis pohon untuk bisa menjadi bonsai itu jenis-jenisnya pohon apa aja sih? Apakah semua pohon bisa atau seperti apa? Yang pasti kan kriterianya dulu aja. Kalau kriteria tuh wajib berbatang keras, berumur panjang, berkayu. Itu. Dan itu untuk pemula juga harus tahu itu ya. Iya. Oke. Terus apakah berbatang keras itu biasanya carinya di mana kalau misalnya Pak Ayub itu ingin membudidayakan bonsai ini? Lewat petani-petani bonsai banyak Mbak. Nah, terus kan kita bisa beli dari misal cangkokannya, bibitnya, kita tanam, kita nanti olah sendiri gitu. Oke. Tapi kalau untuk perawatannya mahal nggak sih? Pasti dong. Paling mahal. Kalau dibilang mahal sih enggak sih Mbak. Enggak ya? Malah murah banget. Yang penting kan nggak lupa nyiram sama pupuk aja. Oke. Ada pupuknya juga ya? Ada. Itu pupuknya khusus atau gimana itu Pak Ayub? Khusus ada. Cuman kan kalau yang lebih, kalau kita mau efisien kan bisa pakai itu apa? Kotoran hewan. Oh bisa juga. Bisa. Oke. Nah kalau misalnya Andi nih pemula pengen banget punya bonsai, beli bonsai nih, biasanya apa yang harus Andin punya di rumah gitu untuk merawat bonsai ini nih, Pak Ayub? Apa ya? Yang penting disiram aja gitu. Disiram aja sih Mbak. Oke. Kirain ya ini saking spesialnya ya, harganya puluhan juta, jadi perawatannya juga harus diperhatikan banget gitu. Kalau mahal itu sih relatif sih Mbak, karena prosesnya aja yang bikin mahal. Oke. Tapi ini bonsai itu bisa membusuk nggak sih atau mati gitu? Bisa Mbak. Dia kan juga hidup. Iya. Tapi kalau misalnya disiram, tapi itu disiram terus gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak disiram bisa. Kalau saya biasanya 2 hari sekali di rumah. Oke, baik. Oke, Pak Fendi dan Pak Ayub, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya di 081578968968. Selamat sore, ini dari Mufid di Mungkit. Saya juga termasuk pecinta bonsai. Namun bisa dibilang saya ini pemula. Lalu hal apa yang harus dipelajari lebih dulu untuk saya? Mungkin Pak Fendi bisa menjawab. Ini jawaban saya ini bukan promosi tapi ini tulus Mbak. Artinya ketika pemula segeralah mendekat dengan yang sudah pelaku. Biar dia itu tahu mau dia posisinya itu mau apa gitu di bonsai itu. Mau cari uang atau pelaku seni ataupun dia itu yang intinya posisinya kan banyak. Misalnya bonsai ini pun juga sama Mbak, ini kan kelas tarung, artinya ini untuk kontes. Kalau misalnya Mbak Andin ini beli seperti ini di rumah dengan harga 10 juta kan mesti teman-temannya coro jawane maido gitu. Wit kongono 10 juta gitu misalnya seperti itu. Tapi lain halnya ketika Mbak Andin ini beli yang untuk souvenir ataupun untuk bonsai ini ada bonsai namanya bonsai cantik gitu. Ya nggak perlu proses yang sedetail ini, serumit ini, tahapannya juga nggak seperti ini karena untuk penghias meja ataupun sekedar untuk perindang di rumah biar ada ijo-ijonya gitu. Ya makanya itu lebih cenderung langsung ke mendekat ataupun cari teman, banyak silaturahim ke teman-teman yang sudah pelaku gitu. Biar nggak biar dia tuh menentukan arahnya dulu gitu. Di bonsai itu mau apa dia itu gitu. Kalau misalnya cuma coba-coba terus ke teman terus tidak tanya-tanya terus tanya harga misalnya ini 10 juta langsung dia nang kono larang misalnya seperti ini karena dia belum tahu prosesnya ataupun makanya itu yang terpenting malah justru pengetahuannya dulu sebelum membeli bonsai. Misalnya Mbak Andin ini mau terjun ke dunia bonsai ya lah intinya ya cari tahu dulu ilmunya gitu karena bonsai itu kan juga investasi jangka panjang. Ada yang prosesnya itu sampai 20 tahun, harganya bisa mencapai miliaran itu kan banyak. Ada ya. Di Magelang juga sudah banyak yang seperti itu gitu. Yang sudah mulai berinvestasi uangnya itu untuk bonsai itu kan sudah banyak gitu. Nah, makanya itu yang terpenting ilmunya, terus yang kedua dia mau posisi seperti apa. Kalau saya investasi, wah saya mau harian ya, mau pelaku bisnisnya misalnya seperti saya ataupun saya mau jadi
profesionalnya, artinya mau jadi juri atau pematerinya ataupun nah itu kan banyak juga. Oke, berarti sampai ada investor juga yang mau gitu ya. Iya, itu banyak. seperti apa sih pasar bonsai di Indonesia sendiri atau mungkin di khususnya Magelang itu? Ya, ini bonsai ini kan hidup rohnya itu kan bisa kita katakan, kalau menurut saya pribadi nih Mbak, itu kan dari kontes ke kontes, dari pameran ke pameran. Ini sebentar lagi ada pameran, ada Piala Presiden. Itu perseterannya terbatas dan harus mengirimkan foto dulu. Layak nggak itu dikonteskan di situ gitu loh Mbak. Nah terus yang terdekat lagi ada di PAMNAS, pameran nasional itu ada di Purworejo. Nah itu kalau pemula itu lihatlah di apa namanya di kontes itu, di pameran itu, biar dia terbuka pemikirannya. Oh ternyata bonsai seperti ini gitu. Nah baru nanti cari ilmunya gitu. Oke, jadi memang pasarnya luas sekali ya kalau iya, luas sekali, bonsai Mbak. Ini baik, ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini terkait dengan kontes-kontes bonsai ya. Dari Hani di Muntilan, bapak-bapak, apakah komunitas bonsai pernah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Magelang untuk menggelar pameran bonsai? Karena saya suka sekali melihat seni bonsai walaupun saya bukan pelaku yang merawat bonsai gitu. Silakan Pak Fendi. Saya jawab nanti biar tambahin Mas Ayub ya. Di Magelang itu PPBI cabang Magelang itu terakhir kan ada kontes pameran di Borobudur itu Mbak. Itu skupnya nasional. Artinya nasional ya dari nasional gitu. Nah, ini kita biasanya itu perizinannya yang bekerja sama. Tapi untuk secara kerjasama, misalnya di pemerintah kabupaten itu ada UMKM atau ekonomi kerakyatan, terus kita diajak itu kok kita belum tahu. Nah, makanya ini barangkali barangkali ini Mbak Andin ini atau Radio Gemilang ini bisa memediasi. Kalau di Tembagung itu iya Mbak. Tembagung itu kemarin itu ada pelaku UMKM itu ada di sana kan tembakau gitu gitu tembakau, terus bonsai ini sudah menjadi apa ya istilahnya komoditas. Ya Magelang ini apa yang mau kita tonjolkan gitu. Misalnya kalau kita itu di bonsai factornya, artinya di bonsai yang sudah jadi Magelang itu banyak. Kalau mau cari bonsai yang sudah jadi di Magelang. Tapi kita belum menemukan yang seperti itu. Atau kalau mau cari bibitan di sana di Magelang misalnya seperti itu. Nah ini PPBI ini kan baru punya wacana, PPBI yang cabang kota Magelang ini, supaya kita ini kan pas sebelum bulan puasa ini kan ada sekolah bonsai di sini. Itu bayarnya itu 2 juta ya, 2 juta, terus 10 kali pertemuan. Itu yang ikut banyak itu Mbak, dari luar kota juga banyak gitu. Nah kita visinya itu supaya Magelang ini banyak trainer-trainer yang bermunculan. Baik nanti jadi trainer, artinya itu menjadi jasa. Misalnya Mbak Andin ini seorang investor, terus punya bonsai di rumah, tapi tidak bisa merawat ataupun tidak bisa memproses atau mentraining ini, pokoknya bisa melalui jasa teman-teman kita yang sudah sekolah itu, misalnya seperti itu. Ataupun materinya atau ilmunya gitu. Nah jadi banyak sebenarnya peluangnya di Magelang ini, cuman kita itu barangkali ya nanti kedepannya kita juga akan akan sowan ke mana, ke kabupaten ataupun ke kota supaya kita itu diakomodir. Kota-kota lain itu sudah banyak Mbak yang seperti yang bekerja sama dengan pemerintah itu. Dia menyediakan tempatnya ataupun untuk kontes ini kan, ini sudah menjadi komunitas yang benar-benar bisa bisa ditangguhkan lah, artinya pendapatannya. Ibaratnya seperti saya gitu kan, saya kan di rumah produksi pot dan pilarnya itu Mbak. Itu kan saya ada 2 rewang, misalnya karyawan lah yang membantu saya. Nah ini kan sudah dari situ kan sudah ada peluangnya juga membantu negara lah mengatasi apa itu istilahnya. Nah gitu, artinya
banyak peluangnya, tapi kok nggak dilirik gitu. Apa ini memang belum tersampaikan ke sana, atau memang kita yang kurang proaktif ke sana gitu. Oke, siap, baik. Nah, Pak Ayub sendiri mungkin bisa menambahkan ini seperti apa? Karena memang komunitas bonsai ini juga butuh wadah ya, karena peluangnya juga lumayan besar gitu. Gimana menurut Pak Ayub? Kalau saya pribadi sih sama sebenarnya. Pengennya sih juga kita tuh dirangkul ya. Kita pernah juga pengajuan cuman ke Dinas Pertanian itu sekedar cuman untuk pengajuan pupuk gitu. Ya sama sebenarnya pengennya juga gitu, dirangkul aja. Jadi kita karena bonsai itu sebenarnya peluangnya juga besar banget untuk ini Mas saya mau keluar kerja ini, mau fokus ya. Karena memang peluangnya luar biasa ya. Luar biasa, Mbak. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa membuat eksis komunitas bonsai ya. Baik Pak Ayub dan juga Pak Fendi, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan sahabat Gemilang, pastikan Anda terus bergabung bersama Andin tentunya di Jamos Gemilang spesial ngobrol bareng komunitas dari komunitas bonsai Magelang, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih, udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya?
Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih di Jamus Gemilang, spesial ngobrol bareng komunitas, dan kali ini bersama komunitas Bonsai Magelang, dan masih bergabung bersama Andin. Kali ini ada Pak Fendi Setiawan dan juga Pak Ayub Nur Setia. Oke, Pak Fendi, Andin mau tanya dulu nih, pernah nggak sih rugi gitu pas waktu merawat bonsai gitu? Ada nggak kesulitan gitu yang akhirnya membuat rugi gitu? Ya kalau rugi itu sebenarnya karena dari human error-nya juga, Mbak. Artinya kita trader menyirami ataupun kita salah memotong akarnya gitu. Maksudnya kan prosesnya kan misalnya dari pot besar untuk di pot kecil ini kan butuh proses potong akar ataupun apa. Nah ini karena banyak airnya, terus sinarnya matahari kurang, itu biasanya juga kan busuk akar jadi mati. Nah ini proses pembelajarannya tadi. Maksudnya kita tetap ya namanya apa, ini kan nyawa ya, tadi Mas Ayub, nyawa ya pasti kita ruginya itu ya barangkali karena mati itu. Nah berarti tetap ada expirednya ya kalau bonsai itu kan, maksudnya udah beli 10 juta tahu-tahu tahu-tahu expired gitu, mati gitu. Apakah bisa bertahan lama? Seberapa lama sih? Apakah sesuai dengan bagaimana perawatan kita atau gimana? Ya tergantung perawatan, Mbak. Karena bonsai ini yang ratusan tahun kan banyak. Ada ya? Ya banyak toh. Kalau di Jepang itu malah ya kalau yang sudah dikontes itu pasti sudah ratusan tahun di pot kecil gini. Kalau di Indonesia kan sudah agak pemikirannya agak kita ditanam dulu di area lahan ground istilahnya gitu, di tanah besar, lahan besar, terus nanti sesuai yang kita harapkan itu pembesarannya ataupun biar maksimal, terus nanti kita baru diproses ke pot yang agak kecil gitu. Kalau di pot seperti ini kan dia nutrisinya juga terbatasi, makanya kalau kita untuk prosesnya untuk mencapai katakanlah 50% gitu, ya kita di lahan dulu atau di pot yang agak besar dulu gitu. Nah, jadi memang tergantung perawatannya juga ya. Perawatannya juga gitu. Baik, Pak Ayub nih, ini mungkin sebagai closing statement ya, apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan bonsai di Magelang, harapannya seperti apa? Silakan Pak Ayub. Kalau harapannya sih semoga lebih banyak penggemar bonsai baru yang bermunculan. Jadi semakin ramai kan semakin semakin peluangnya juga semakin besar ya. Jual belinya itu. Dan komunitas bonsai Magelang juga welcome ya bagi para pemula yang pokoknya tetap semangat, maju terus. Dan tetap sabar gitu. Nah, Pak Fendi bisa menambahkan harapannya seperti apa terkait dengan komunitas bonsai Magelang ini? Ya harapannya
kita sefrekuensi bareng-bareng punya misi bersama untuk membonsaikan Magelang. Oke. Baik itu ya semua lini lah, artinya latar belakang apapun kalau tidak punya bonsai itu ya belum belum lengkap gitu. Maksudnya dulu saya pernah punya gini, ki wong sugih kok omahe apik kok ora di bonsai gitu. Aduh. Ya ampun. Misalnya gitu ya. Ya. Berarti saya harus punya bonsai biar dikira uang sugih ya, gitu ya. Ini kan simbol, Mbak. Bonsai ini kan simbol gitu loh. Baik. Oke. Nah, untuk komunitas bonsai ini, di mana misalnya ada yang ingin tahu informasi terkait bonsai atau terkait dengan komunitas bonsai, kita bisa mencarinya di mana ini? Oh ya. Pak Fendi. Base camp saya itu di Secang, di tepatnya Dusun Setan gitu, Setan Candi Retno, Kecamatan Secang, atau Facebook saya Fendi Setiawan, atau di fanspage saya Fendi Bose itu ada. Mas Ayub barangkali tambahi. Nah, kalau area mungkin bisa kapan-kapan mampir ke tempat saya di Dusun Jedak 2 Mungkit. Oke, jadi bisa langsung saja ya datang ke alamat yang sudah tadi disebutkan atau mungkin bisa search aja di Google, pasti ada nih. Langsung ketemu namanya Pak Fendi gitu. Oke, Pak Fendi dan juga Pak Ayub, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini dan juga udah susah-susah bawa bonsainya gitu ya, yang luar biasa, harganya 10 juta gitu. Baik, dan semoga sesuai dengan harapan Pak Fendi dan juga Pak Ayub, komunitas bonsai ini bisa terus jaya gitu ya. Oke. Baik, sekali lagi sehat-sehat terus buat Pak Ayub dan juga Pak Fendi, dan sampai di sini dulu Andin menemani Anda di Jamus Gemilang spesial ngobrol bareng komunitas, dan kali ini bersama komunitas bonsai Magelang, dan saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaro di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.